Hai Kak Natal. Hai Bang Haris. Gimana kabarnya Kak Natal? Puji Tuhan baik Bang. Kabar Abang bagaimana ya Bang? Puji Tuhan sehat. Oh iya Bang, sekarang kita mau ngapain ya? Kita kan mau ibadah Kak. Oh mau ibadah, tapi hari ini hari apa ya Bang? Hari ini kan hari Kamis Kak. Loh, hari ini hari Kamis kok kita beribadah ya Bang? Iya ya, seharusnya kan hari Minggu kita ibadah ya Kak ya. Iya Bang, hari ini kita memperingati hari apa ya Bang? Hari apa ya adik-adik? Oh iya, Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oh, jadi karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, jadi kita beribadah. Hari Kamis 21 Mei 2020 dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nats kita diambil dari mana ya Bang? 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Tapi Bang, tema Ya. kita apa ya? Apa ya Kak ya? Setia belajar firman Tuhan. Oke, kita akan mulai ibadah kita Bang. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita Ya. mau bernyanyi dulu Bang. Ya kita nyanyi apa yang seru biar semangat gitu Kak? Sesuai dengan tema kita mau bernyanyi Aku anak terang. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Iya Kak, kita kan udah nyanyi. Sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu Iya, Bang. Kak. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kepada adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah sampai saat ini. Marilah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Iya Kak, siap ini ngapain kita ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan kan Bang? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi kembali Bang. Bernyanyi kembali. Kalau kita mau dengar firman Tuhan ya Kak ya? Iya Bang. Mau buka Alkitab. Mau buka Alkitab. Jadi judulnya lagunya apa Kak? Ku buka Buka Alkitab. Kepada adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Ku buka Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kiri, kanan, depan, belakang,
nyanyi, Kak. Iya Bang, sekarang kita mau ngapain lagi ya Bang? Ya tadi kan kita udah nyanyi buka Alkitab, berarti kita dengar firman Tuhan Firman dong, Kak. Tuhan. Oh iya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Bang? Iya, Oh Kak. iya. Jadi yang bawa firman Tuhan hari ini siapa ya Bang? Iya, siapa ya adik-adik yang membawakan firman Tuhannya? Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Yuk kita panggil sama-sama ya Yo, Bang. Inang Bibel. Ya, Kita panggil itu. sekali lagi Sekali yuk ya. Bang. Inang Bibel. Shalom, Abang Shalom, Ines Ina. dan Kakak Natal. Apa kabarnya hari ini? Sehat Sehat, Ina. Nang. Puji Tuhan, karena Abang dan Kakak sehat-sehat semuanya. Ngomong-ngomong, tadi udah nyapa adik kita sekolah minggu di rumah ya? Sudah, Sudah, Inang. Inang. Tapi Tapi kita Inang bertiga belum. belum Inang. Oh iya ya, kita sapa dulu lagi ya adik-adik kita di rumah. Karena mereka sudah pada siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sapa dulu. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, Kuat, Ceria. luar biasa. Ha 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 ha. Mereka pada sehat pasti, ceria dan kuat ya. Nah, jadi abang dan kakak, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, karena adik-adik kita nih sudah pada di depan handphone, sudah di depan laptop juga Inang. di depan apa lagi bang? TV dong Inang. Sudah di depan layar televisi untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita buka dulu Alkitab kita, kitab suci kita yang tertulis dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi sebelumnya adik-adik, kita berdoa dulu ya. Iya Inang. Lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, di mana kami memperingati hari kenaikan anakmu Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan pada saat itu juga Tuhan kami bersuka cita karena Tuhan telah mempersiapkan tempat, menyediakan tempat bagi kami terkhusus anak-anakmu sekolah minggu. Ini kami Tuhan hendak mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum Inang cerita, ada loh lagu kita dulu hari ini, judulnya Dibuka-buka Alkitab. Dibuka-buka Alkitab. Berarti kita buka Alkitab ya Nang? Iya dong. Tapi Nang, lagunya bagaimana ya Nang? Bukan, itu kayaknya lagu kayak Joshua yang diobok-obok ya Inang. Oh iya, tapi jangan diobok-obok. Dibuka-buka Alkitab. Jadi kita akan belajar lagu Dibuka-buka Alkitab. Jadi kami minta juga Bang Roni ya, supaya kita nyanyi dulu. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka, lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca, lalu berdoa. Yesus kita semua yang rajin baca Alkitab. Lagi adik-adik.
dibaca, dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca, Alkitabnya dibaca, lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Jadi sekarang Alkitab kita sudah buka, baru kita baca. Sekarang kita baca ya adik-adik sekolah minggu. Baik, Nam. Kita baca secara responsoria. Kita mulai. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Kita sama-sama membaca ayat 14 ya. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Itulah adik-adik bacaan kita tadi. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, setelah kita tadi membaca Alkitab kita, ada 2 loh tokoh Alkitab yang sangat terkenal sekali. Siapa ya Bang? Siapa ya Kak? Coba. Tadi ada salah satunya Nabi Elia, Ina. Iya benar, Nabi Elia. Dia terkenal karena dia sangat hebat. Dia sangat luar biasa. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Salah satu contoh adik-adik, dia dapat menghidupkan orang yang mati loh Bang. Siapa ya Kak? Oh, dia membangkitkan anak seorang janda di Sarfat. Iya, kan anaknya udah sempat mati, dia hidupkan. Dan juga dia mampu mengalahkan beratus-ratus musuh. Dia juga berjuang mengalahkan dewa-dewa Baal. Dia juga bisa menurunkan api dan hujan dari langit. Hebat kan Kak? Hebat sekali. Hebat. Dan dia juga
adalah nabi yang setia kepada Allah. Tapi satu lagi siapa ya namanya? Dia ini mendampingi Elia. Siapa ya Bang? Elisa ya Inang. Oh iya, Elisa, benar. Jadi Elisa juga adalah sahabat yang baik untuk Elia. Dia mendampingi kemana Elia pergi. Dia juga seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang apa lagi Bang? Yang setia Inang. Yang setia. Jadi kemana Elia pergi, ke situ dia. Kita lihat dulu gambarnya ya. Bahwa mereka itu setia sekali kemana perjalanan mereka. Lihat dulu ini adik-adik sekolah minggu. Kan mereka berdua, yang mana di sini Elia? Yang pakai tongkat. Bersama-sama dengan Elisa. Setia dia. Karena Elisa juga dia yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Nabi Elia. Jadi dia nanti menjadi penggantinya. Jadi selama mereka berjalan, selama mereka bersama-sama, banyak hal yang dipelajari oleh Elisa daripada Elia ya. Makanya ketika mereka berjalan, mereka sambil cerita-cerita. Dan dia juga berkata, walaupun mereka kompak, walaupun mereka bersama-sama, tapi ada waktunya bertemu, ada waktunya berpisah, kan? Jadi nggak sama-sama terus. Pasti mereka berpisah. Makanya Elia berkata demikian kepada Elisa. Elisa katanya, tinggallah kau di sini dulu. Aku udah mau pergi ke Betel karena Tuhan akan menyuruh saya pergi ke Betel. Jadi tinggallah ya, pulanglah dulu kau ke tempatmu katanya. Tapi apa kata Elia kakak? Kata Elisa yaitu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Iya, itulah kesetiaan dia. Demi Tuhan yang hidup, demi dirimu sendiri juga, aku tidak mau pulang katanya. Aku tidak mau meninggalkan kamu, kita harus bersama-sama. Aku kan sahabatmu, aku kan mendampingimu katanya. Tapi mereka berjalan terus sampai menyeberangi sungai, sampai tiba di sungai Yordan ya. Kita lihat dulu bagaimana mereka tiba di sungai Yordan. Nah, ini dia, mereka tiba di tepi sungai Yordan. Mereka mau menyeberang. Gimana ya? Tapi ada kuasa yang luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada Elia. Dengan jubahnya yang merah, dia dapat memukulkan sungai Yordan. Akhirnya mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Ini dia jubahnya ya. Jubahnya dipukulkannya ke air. Lalu air itu terbelah menjadi dua. Mereka tiba di seberang sungai Yordan. Tapi abang, kakak, adik-adik semua, setelah mereka tiba di sungai Yordan, Elia tidak mengatakan lagi tinggal atau kau pergi, bukan begitu lagi. Tapi dia berkata, apa dikatakan Bang? Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Itu bukan dikatakan tinggal ya adik-adik, tapi mintalah apa yang mau kulakukan katanya. Coba adik-adik, kalau orang tua mengatakan, apa nak permintaanmu? Atau ke seseorang bertanya kepada kamu, coba mintakan apa yang kamu perlukan dalam hidup kamu. Apa yang kita minta duluan adik-adik? Coba, apa yang kamu minta Bang? Kesehatan dong Ina. Kesehatan. Ada lagi? Kalau kakak apa yang kakak minta? Pastinya uang, Inang. Oh iya pasti. Aku mintalah kasih uang lah. Pasti ada yang minta mobil mewah. Pasti ada lagi minta rumah yang mewah. Pasti harta duniawi ini yang kita minta. Tapi adik-adik yang baik, Elisa tidak meminta hal-hal duniawi itu. Tapi apa ya kak dia minta dari Elia? Elisa meminta, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohmu. Maksudnya 2 bagian dari rohmu itu apa ya Nang?
Oh, begini ya Kak, adik-adik, dia meminta 2 bagian rohmu katanya. Jadi bukan rohnya si Elia yang diminta. Jadi apa ya Nang? Jadi umpamanya dia terangkat ke sorga, kan rohnya itu juga ikut terangkat ke sorga. Iya. Yang dia maksud minta 2 rohmu, dia meminta roh kesetiaan untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Nabi Elia. Dia minta roh kebenaran, roh keberanian, roh kesetiaan, roh kelemah lembutan, dan roh kasih. Seperti buah-buah roh itu loh. Di mana tertulis? Galatia berapa? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Iya, seperti buah-buah roh dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itulah roh yang mau diminta oleh Elisa. Jadi dia minta roh hikmat dan kebijaksanaan. Tapi adik-adik, ketika mereka meminta, mereka berjalan terus menuju perjalanan mereka. Pada saat itulah tiba-tiba datang, apa ya? Oh, pada saat itu datang kereta api dengan kuda berapi. Iya, kereta kuda berapi untuk membawa Elia ke sorga. Makanya Elia itu langsung terangkat ke sorga. Dia meninggalkan siapa? Elisa. Elisa begitu sedih, bahkan bajunya dikoyakkan katanya ya kan? Iya, Inang. Dia sedih. Coba kalau orang yang mengasihi kamu meninggalkan kamu. Seperti orang tua ditinggalkan di rumah, tinggal dulu ya nak, mau nggak? Pasti ada yang merengek kan? Pasti nangis Nang. Iya, nggak mau aku nggak mau pak, aku ikut, kan begitu kan? Iya dong ini. Apalagi berhari-hari keluar kota, ditinggalkan, pasti merengek. Baru dikasih uang, ada yang diam, ada yang apa ya? Ada yang ketawa-ketawa. Jadi nggak boleh ya adik-adik. Kalau ditinggal oleh orang tua karena suatu pekerjaan, jangan sedih. Jangan pernah merengek. Tapi begitu juga Elisa. Elisa walaupun dia sedih, tapi dia menjadi terhibur. Kenapa? Karena Elia meninggalkan apa tadi? Jubahnya terjatuh ya. Dan jubah itulah dipakai oleh Elisa untuk pulang kembali ke tempat tinggalnya berada. Jadi jubah itulah dia pakai untuk memukulkan apa lagi? Airnya untuk terbelah Airnya menjadi supaya dua, menjadi terbelah dua. Jadi adik-adik sekolah minggu yang baik, yang cinta Tuhan, lebih luar biasa lagi hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dia telah menyelesaikan tugasnya di bumi, tapi sebagai tanggung jawab tadi diberikan kepada murid-muridnya. Yesus. Jadi murid-muridnya itu juga tidak sedih ditinggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan berjanji akan mengirimkan Roh Kudus untuk menemani mereka. Jadi adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, hari ini kita diingatkan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Mari kita setia belajar firman Tuhan. Seperti tema kita tadi ya, setia belajar firman Tuhan. Bagaimana ya seorang yang setia belajar tentang firman Tuhan? Bagaimana Kak? Kalau setia berarti dia rajin baca Alkitab ya Nang? Iya, rajin buka Alkitab. Seperti lagu kita tadi kan, buka Alkitab, baru apa Bang? Dibaca dong Ina. Dibaca, baru dilakukan. Jadi kita harus belajar setia tentang firman Tuhan dan melakukannya. Walaupun kita di rumah, adik-adik, sudah berapa minggu kita Bang Kak di rumah? Kurang lebih 2 bulan ya Ina. 2 bulan, udah 8 minggu kali ya. Iya Ina, lama kali. Walaupun di rumah, tapi tetap setia belajar firman Tuhan. Walaupun tidak di gereja, tidak penghalang, Tuhan hadir. Kata Tuhan, 2 atau 3 orang, aku hadir di situ kata Tuhan. Jadi dimanapun kita beribadah, di situ Tuhan. Makanya adik-adik, kalau beribadah itu harus yang rapi. Ya, harus yang rapi, harus yang sopan. Jangan ada yang buka baju dong. Kan? Iya. Ada enggak yang enggak pakai baju yang rapi di sini? Di apa? Di rumah masing-masing.
Pastinya pakai baju yang rapi. Pasti, Inang. pasti ya, pasti Iya, rapi, Inang. cantik, pasti Wangi semua juga, wangi Inang. dan segar ya. Itu namanya berarti Tuhan senang melihat orang yang setia kepada firman-Nya ya. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, jadilah anak yang setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua, setia kepada sesama, karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita. Jadilah berkat dan jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Oh iya Inang, masa kita dengar firman, apakah ada tugas Inang? Oh iya, Inang lupa nih adik-adik sekolah minggu. Walaupun kita di rumah, Tapi kita masih mempunyai tugas, tugas. yaitu ayat hafalan aja ya adik-adik. Oh, Yaitu di berarti- mana ya Kak? Ayat hafalannya terdapat di kitab Efesus 3 ayat 20. Ah, jadi ingat-ingat ya adik-adik, Efesus 3 ayat 20. Dihafal karena itu menjadi pedoman bagi kita. Jadi apalagi Bang? Dan jangan lupa setelah dihafal, divideokan ya adik-adik. Nah, kalau sudah divideokan, jangan lupa dikirim ke WA Bang Haris, ada di bawah sini. Dan juga WA Kak Natal. yang ada di bawah sini. Nah, untuk videonya, nah ketika adik-adik sudah selesai menghafal, langsung divideokan sama mama atau papanya atau sama kakak atau abangnya. Terus videonya dikirim ke WA Bang Haris atau ke WA Kak Natal juga. Oh iya Kak, itu Inang kalau persembahan ada nggak di rumah Inang? Oh ada dong, kan setiap ibadah pasti mengumpulkan persembahan. Jadi Bang, Nang, persembahan itu dikumpul ya? Dikumpul ya. Terus kapan dikumpulkan lagi Nang? Oh, terserah kita ya adik-adik, tapi dikasihlah melalui orang tua. Orang tua lah nanti yang menyampaikan kepada sintua sektor masing-masing. Bisa sekali sebulan setiap beribadah, tapi kalau nggak ada waktu, bisa dikumpulkan suatu saat nanti disampaikan ke gereja. Jadi setiap ada ibadah, pasti ada persembahan untuk Tuhan, ya. Iya. Apalagi, Satu lagi Nang, ada yang lupa kita ini Nang. Oh Apa iya, ya, silakan Bang? Bang. Ini kan kita lagi pembangunan ya. Oh, kita lagi iya. pembangunan. Iya. Jadi kita mengumpulkan Celengan. celengan. Ini untuk apa Kak celengan ini Kak? Celengan ini kemarin dikasih oleh kakak horongku ya Bang. Tapi Iya. kata kakak horongku ya Bang, celengan ini untuk pembangunan gedung sekolah minggu kita. Tapi Kak, bukan hanya gedung sekolah minggu ya. Jadi apa lagi, Nang? Itu juga celengannya untuk keperluan pembangunan rumah dinas gereja dan juga kantor gereja kita HKBP Tanjung Sari. Jadi bukan hanya gedung sekolah minggu. Oh iya, Inang. Berarti nanti kita beribadah dengan nyaman dong Inang. Ya iya pastilah Bang, pasti Kak. Iya, Inang. Jadi buat adik-adik yang di rumah, jangan Jangan lupa lupa celengannya celengannya diisi. Dan ketika nanti bulan 11 kita akan mengasih celengan ini kembali kepada kakak horong kita masing-masing. Sudah ya, itu pengumuman kita hari ini ya adik-adik. Tolong diperhatikan dan tolong diingatkan oleh papa mamanya di rumah supaya mengisi celengan untuk pembangunan gedung gereja kita ya. Jadi karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami kembali bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan lagu pujian dan doa permohonan kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi sukacita semangat kami untuk memuji nama-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui firman hari ini mengingatkan kami, mengingatkan adik-adik kami
supaya kami setia belajar tentang firman-Mu lewat membuka Alkitab, membaca Alkitab, berdoa, rajin beribadah, dan sebagai ungkapan syukur kami mempersembahkan persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati supaya firman-Mu itu menjadi kekuatan dan terang bagi kami. Pakailah anak-anak-Mu, karena Tuhan cinta akan anak-anak. Dan Tuhan sudah berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Biarlah Tuhan anak-anak yang Kau cintai terberkati oleh firman-Mu, dan berkati orang tua yang membesarkan, mendidik mereka. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu, para pelayan gereja-Mu HKB Tanjung Sari, supaya melalui pelayanan kami juga firman-Mu sampai kepada kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kehidupan kami, mencukupkan kami kebutuhan jasmani dan rohani kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Oh iya, kita angkat lagu pujian yang terakhir ya Bang? Iya, sebelum kita menutup ibadah kita. Tapi sesuai dengan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan bernyanyi. Lagunya lagu apa ya Bang? Lagu apa ya? Sebab Dia hidup. Kepada adik-adik semuanya kita bernyanyi ya, semua sambil tepuk tangannya. Dan bangkit berdiri. Membuktikan Dia hidup. Yesus Kristus Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah naik hidup selamanya. Memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia naik, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia naik. Karena ibadah kita mau kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amin.
menaikkan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.